Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, hari Senin tanggal 12 April 2021. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami datang menaikkan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami rindu mendasari hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pengurapan ilahi terjadi atas kami. Dan kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-9, dan yang kedua dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Yang kedua, Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada hari ini, dan dalam perenungan firman Tuhan ini saya memberikan judul penggenapan janji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara pernah berjanji? Pasti, saya percaya Bapak Ibu sering berjanji kepada orang lain. Misalnya saja kepada suami, kepada istri, atau kepada anak-anak. Nah, dari begitu banyak janji yang Bapak Ibu Saudara ucapkan, yang Bapak Ibu Saudara sampaikan, berapa kali Bapak Ibu pernah mengingkari janji atau melupakan janji yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada orang yang Bapak Ibu janjikan? Apakah seringkali, kadang-kadang, atau tidak pernah sama sekali mengingkari janji? Jika Bapak Ibu tidak pernah mengingkari janji, luar biasa. Berarti Bapak Ibu adalah seorang yang tepat janji, berintegritas, dan konsisten, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan ini kita membaca bahwa Allah berjanji dalam bagian ini kepada umat Tuhan melalui Nabi Yeremia pada waktu itu. Dalam pasal yang ke-33 ayat 9 tadi kita telah membaca bersama-sama bahwa Tuhan mau menyampaikan kota ini atau Yerusalem akan menjadi pokok kegirangan. Yerusalem akan ternama, terpuji, dan terhormat, dan Tuhan di situ akan menyatakan tentang kemuliaannya, di mana Tuhan berbuat kebajikan kepada kota ini. Nah, dalam bagian ini Tuhan berjanji akan menolong dan melepaskan umat Tuhan pada waktu itu kepada suatu pembebasan yang luar biasa, di mana saat itu mereka sedang mengalami situasi dan kondisi kalau bisa dibilang titik terendah. Dan dalam situasi itu Tuhan memberikan janji bahwa mereka akan dipulihkan, mereka akan ternama, terpuji, dan terhormat. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu ketika mereka akan berbalik kepada Tuhan dalam kesetiaan dan penyembahan yang benar. Nah, bagaimanakah janji Tuhan ini ditepati dalam kehidupan umat Tuhan? Dalam waktu yang sudah Tuhan tetapkan bagi umatnya, janji Tuhan mengenai pembebasan, pemulihan
yang dilakukan oleh Allah kepada mereka telah digenapi kepada umat Israel pada waktu itu. Dan janji ini rupanya tidak hanya berbicara tentang pemulihan bagi umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu, melainkan juga janji ini berlaku bagi kita untuk kehidupan kita, pemulihan kita dari segala hal yang kita alami, yang dimana kita seringkali mengalami penindasan oleh karena kita berbuat dosa. Pembebasan ini berlaku bagi kita, janji ini berlaku bagi kita, bahwa Tuhan berjanji akan membebaskan manusia dari kutuk dosa. Dan apa yang dijanjikan Allah dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 29 sampai 32, di sini kita melihat penggenapan janji itu dilakukan bagi seluruh umat manusia. Kalau dalam Yeremia dinubuatkan hanya untuk umat Tuhan, tetapi dalam Injil janji Tuhan ini digenapi tidak hanya bagi umat Israel saja, tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dikisahkan dalam bagian ini, Simeon adalah seorang yang dikatakan saleh dan benar, hidup dalam penantian janji Allah. Jadi Simeon hidup dalam pengharapan tiap-tiap hari. Ia mengingat bahwa Tuhan akan datang untuk menjadi raja, menyelamatkan dan membebaskan umat manusia. Janji ini dipegang terus di dalam kehidupannya, dan ketika janji itu digenapi oleh Allah, ia merasakan bayi Yesus Sang Mesias yang telah lama dinanti-nantikan oleh Simeon. Dan luar biasanya adalah ketika Simeon menantikan janji Allah ini, ia memiliki kepekaan akan kehadiran Sang Mesias. Ia tahu benar siapa dan apa yang sedang dinantikannya. Nah, mengapa Simeon begitu peka dan ia tahu bahwa ketika ia menerima bayi Yesus pada waktu itu di bait Allah, dia tahu bahwa itulah waktunya penggenapan janji Allah. Mengapa ia begitu peka? Sebab ia hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Ia peka akan kehadiran Kristus oleh karena Roh Kudus menuntun ia. Sebab ia memiliki persekutuan yang indah di dalam Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Ia melatih kepekaannya dengan doa dan penyembahan tiada henti kepada Tuhan hari demi hari. Kemudian mengapa ia begitu peka akan penggenapan janji Allah dalam hidupnya? Sebab pengharapannya kepada Allah tidak pernah putus-putus, dan kesabaran yang ia terus hidupi dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, ia mengimani janji Allah itu pasti akan terjadi. Nah, benar Bapak Ibu Saudara, karena itulah begitu melihat bayi Yesus, kelegaan yang luar biasa meluap dalam hatinya. Selama ini ia menanti-nantikan penghiburan dan keselamatan. Ia menanti-nantikan Sang Mesias yang akan membebaskan umat manusia dari kutukan dosa. Sekarang ia melihatnya, bahkan ia dikatakan dalam bagian ini menatangnya dan menggendongnya sambil memuji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Allah tidak pernah ingkar janji. Ia selalu menggenapi janjinya bagi umat manusia. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, apakah yang Bapak Ibu harapkan untuk terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Janji apa yang Bapak Ibu nantikan dari Tuhan Allah dalam kehidupan kita? Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menunggu penggenapan janji Allah, janganlah mudah menyerah. Apapun rupa-rupa persoalan yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita alami, ingatlah pada janji Tuhan bahwa Ia akan menolong, Ia akan membebaskan kita, Ia akan memberi jalan keluar atas setiap persoalan yang kita alami. Tetaplah teguh dengan iman, teguh dengan keyakinan kita bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Ia akan menggenapi sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kita bertekun terus-menerus untuk hidup dalam persekutuan yang benar kepada Tuhan, untuk terus-menerus mencari dan meminta kepada Tuhan. Singkirkanlah keputusasaan dalam kehidupan kita menanti jawaban
Tuhan. Kristus telah bangkit. Kristus telah menang mengalahkan maut untuk memerdekakan kita. Kebangkitannya mendatangkan pengharapan baru dalam hidup kita. Kebangkitannya adalah penggenapan janji Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu saat ini mari kita teladani sikap hidup Simeon untuk tetap tekun berdoa dan selalu memegang janji Allah dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Peganglah selalu janji Allah itu, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Janji Tuhan akan digenapi dan kita akan menerima kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan ragu, jangan bimbang. Raihlah janji Tuhan. Ia pasti akan menggenapinya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa ketika Tuhan berjanji untuk menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan kami, bahkan ketika Tuhan berjanji akan memulihkan kehidupan kami meyakini bahwa janji itu akan digenapi dalam hidup kami masing-masing. Sebab untuk hal yang lebih besar Tuhan telah nyatakan bagi kami, yaitu berkorban, menyelamatkan kami. Bahkan Kau telah bangkit memberi kemenangan bagi kami. Maka untuk setiap hal yang kami perlukan di tengah-tengah dunia ini, pasti Tuhan akan menggenapi janji Tuhan atas kami. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami ya Bapa, untuk tetap menaruh pengharapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dalam segala pekerjaan, pelayanan dan usaha yang kami lakukan Tuhan, kami mohon Tuhan terus menolong kami dan mampukan kami untuk semakin hari semakin menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan ragu, peganglah janji Tuhan dan raihlah janji Tuhan itu dalam kehidupan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.